Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung. Tidak lupa juga kami mengucapkan salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam lintas untuk seluruh umat beragama di dunia. Pada kesempatan pagi ini kita akan ngobrol santai Ya, dengan beliau Mbah Yaisis dari Jakarta, bahwasanya dalam kehidupan di dunia ini manusia harus tahu siapa Tuhannya dan siapa Rasulnya, utusannya. ataupun utusan Tuhannya. Karena kalau kita tidak mengetahui hal tersebut, seperti di dalam Islam sendiri, itu agama kita dulu yang kita bicarakan, Mbah ya. ya siap. Di situ ada yang namanya bersaksi. Ya, bersaksi akan Allah dan bersaksi akan Rasulullah. Sehingga kalau kita tidak mengetahui Ya, siapa Rasulullah atau utusan Allah di zaman kita sendiri itu, bagaimana kita bersaksi? Jadi pada kesempatan pagi ini saya minta pencerahan dari Mbah Sis, bagaimana agar kita bisa bersaksi, sementara yang selama ini saya ketahui ataupun kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada ribuan tahun yang lalu. Monggo silakan Mbah Sis. baik. Saya sapa dulu saudara-saudara kita, saudara kami yang ada di seluruh Nusantara, Indonesia khususnya, dan seluruh umat manusia di dunia yang beragama Islam lebih khusus, dan juga yang beragama lain. Kami coba sedikit memberikan suatu penjelasan apa yang disampaikan tadi, dipertanyakan oleh saudara kami dari Lampung, yaitu Pak Yai Ali Imron, untuk menjelaskan tentang Allah dan utusannya yang harus diketahui di dunia ini, ya, seperti itu ya Pak. Iya, di dunia ini. Kita bicara di dunia. Nah, karena kita masih di dunia. di dunia. Kita bicara dunia dulu. Baik. Pagi ini adalah pagi yang cerah, di Lampung ini rintik-rintik hujan turun. Alhamdulillah. Sebagai tanda rahmat. Rahmatnya Tuhan turun, berkahnya Tuhan turun, sehingga dunia tidak panas, Mbak. Ya, alhamdulillah. Harus tidak panas. Iya. Agar adem selalu, termasuk sampai ke dalam hati kita. Ya. Gitu. Baik, kita ketahui bersama dengan pemahaman ilmu lewat guru yang diajarkan, lewat ilmu yang diajarkan oleh guru. Jadi kami mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan pemahaman ilmu ini dari guru, ya. Dari guru yang membawa ilmu tersebut. Nah, guru yang membawa ilmu tersebut adalah guru yang sudah memahami, mempraktekkan tentang ilmu-ilmu ketuhanan atau ilmu ajaran Yang agama, sudah mengalami tentunya, Mbak, ya. sudah praktek, Ya, alami sudah seperti praktek, itu. ya. Nah, dan menceritakan tentang itu tadi yang disebutkan tentang Allah atau Tuhan Yang Maha Esa yang kita sebutkan di dunia ini, ya harus ada wujudnya. Ya, Kemudian betul. utusannya, Karena sifatnya wujud itu tadi, ya. sifatnya wujud. Ya. Utusannya pun Rasulullah, ya kan, di dunia ini, karena kita ada di dunia itu harus wujud, Ya. karena sifatnya wujud utusan tersebut. Ya. Baik. Nah, saudara-saudaraku yang budiman, khususnya di Nusantara, bahwa di dunia ini apa yang kita sebut itu harus ada buktinya, wujud. Iya. Dan bahasa menunjukkan sesuatu, tempat atau hal yang jelas dan nyata. Sebab kita sebut bahasa pasti ada wujudnya, gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutan di dunia, ya, itu wujud. Iya. Karena sifatnya wujud. Tapi Allah yang di Maha Rahasia tetap rahasia. Atau laisa kami Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Ya, karena memang dia itu
maha rahasia. Ya, Rahasia karena tetap tempatnya rahasia. pun rahasia. Tempatnya rahasia. Kita sebutkan, ya kita nyatakan karena kita nyata di dunia Iya. itu, gitu. Nah, Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un di alamnya. Namun kita sebut di dunia ini karena persifatannya. Ya, sifatnya. Iya, yang kita sebut ini persifatannya yang mewujud Iya. sebagai tanda manifestasi Ya. kenyataan tajallinya Karena dia di dunia. Kita dari kecil pun sudah diajarkan bahwa sifatnya Allah itu ada 20 Bapak ya. Iya. Nomor 1 wujud. Wujud Nah, harus ditemukan. iya, wujud. selama ini kita tidak pernah tahu Baik. wujudnya bagaimana. Ya. Allah mengutus utusannya. Apa sih yang diutus? Iya. Yang diutus adalah suatu unsur rahasia kebesaran persifatannya. Persifatannya berarti sifatnya yang Iya, diutus. iya, iya. Ya, dia mengutus unsur itu, persifatan itu. Yang diutus namanya utusan. Utusan siapa? Utusan dia tadi, utusan Allah. Utusan Allah, Nah, ya. utusan Allah disebut Rasulullah Iya. karena Iya, iya, iya. diutus dari dia sendiri, dari sisi dia sendiri. Nah, Rasulullah utusan dia, namanya utusan Allah. Jadi Rasulullah bahasa Arab, ya. Bahasa Indonesianya utusan, Allah. Iya, Seperti iya. itu. Mungkin orang lain juga bisa menyebutnya pesuruhnya Ah, wakilnya dia. ataupun ada juga yang bilang Bagian daripada kan, unsur dia. ya macam-macam lah karena Macam-macam. kita memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Berbeda. Ya, kita nggak harus sama ya. Iya. Tapi intinya kita harus Intinya tahu wujudnya sama. itu ya. Kemudian sifat itu mewujud tuh utusan itu. Iya, iya. Sifat utusan itu mewujud di Di dunia. Sifatnya. Iya, Nah, iya, iya. dialah utusan itu menjadi wakil Allah di dunia. Iya. Utusan Allah di dunia. Iya. Sedangkan yang tadi di alam yang gaib, alam yang rahasia, Allah dan utusannya tetap Rahasia. Sifatnya wujud di dunia. Karena di dunia harus wujud, harus nalar ya. Nalarnya sesuai harus ya. tinggi. Iya, kalau nggak nalar namanya bukan agama mungkin Mbak ya. Bukan harus ilmiah agama Iya, itu. agama itu harus nalar Karena- ilmiah tinggi ya Mbak Iya, ya. karena agama itu begitu ada di dunia mewujud. Iya. Seperti yang video yang lalu di sini kami sampaikan Iya, tadi, iya, iya, agama itu mewujud pada suatu tempat, Iya. menempati. Nah, utusan itu yang mewujud karena dia utusan itu persifatan, mewujudlah menjadi wakil Tuhan di dunia, utusan Tuhan di dunia. Seperti itu. Awalnya utusan Tuhan di dunia adalah Nabiullah Muhammad. Ada. Ya, ada dulu. Nah, ada yang pertama. Kalau sebelum-sebelumnya nggak usah kita sebut dulu Oke, ya, banyak nah. ya karena ya. Ya, betul. Sekarang Nah, karena kita orang Islam ini. ya sekarang Islam, Ah. utusan itu terakhir adalah Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Tapi beliau sudah wafat ini Pak. Ya, Yai. seperti itu. Setelah beliau wafat, ya utusan tersebut maka berlanjut karena kehidupan ini berlanjut. Iya, tidak berhenti sampai dengan Nabi Muhammad kan Iya, begitu. maka utusannya pun berlanjut. Iya, iya. Karena itu sesuai zamannya. Seperti itu. Iya. Contohnya yaitu tadi Nabi Muhammad di zamannya adalah seorang pemimpin. Iya. Di zaman itu setelah beliau sebagai pemimpin dan sebagai manusia itu wafat, kullu nafsin dha'iqatul maut, Iya. maka pemimpin berikutnya Iya, yang dilimpahi apa ya atau diwarisi ya, ilmunya ataupun para nabi-nabi. iya. Gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. setelah Nabi Muhammad ada pewarisnya yang disebut al ulama warasatul Ambia itu. itulah utusan Tuhan, tapi satu mewujud juga. Iya, iya, iya. Gitu. Cari manusia itu di zaman ini ada Iya. seperti itu. Makanya- untuk apa? Untuk kita bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya kita ini sering dibikin apa ya? Tidak jelas karena kita harus menyaksikan apa ya? Sahadat kok bersaksi akan Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammad sudah tidak ada. Jadi kalau dinalar itu nggak masuk akal, Mbak. Iya, maka itu kita harus
paham dan cerdas. Iya. Harus ilmiah. Harus ada ilmunya mungkin Mbak Harus ya. ada ilmunya. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, setelah sifatnya itu wujud di dunia, barulah itu terlihat, Ya. dapat disaksikan. Betul. Dan Berarti kita begitu menyaksikan ya. Iya, sifat iya. wujudnya itu. Dan sifat wujudnya yang mewujud di dunia, itulah tanda akbarnya, kebesaran persifatannya. Sungguh dia maha besar persifatannya mewujud di dunia, yang disebut makrokosmos. Dunia ini kosmos ya, yang alam nyata dunia. bisa dilihat ya. iya dibuktikan. Karena kita memiliki panca indera. Iya, seperti itu dampak dibuktikan itu. Jadi Iya. bersaksi artinya menyaksikan dan ada yang disaksikan. Iya, betul. Nah, yang disaksikan itu tadi adalah utusan Tuhan yang mewujud di dunia, yang sifatnya wujud. Nah, dialah wakil Tuhan. Nah, sebutannya adalah utusan, bukan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tapi sifatnya wujud pada utusannya, mewakili Allah di alam akhirat mewujud di dunia. Iya. Jadi dapat disaksikan. Iya, berarti Tuhan. kalau kita tidak bisa menyaksikan, mungkin kita belum bertemu. belum Ataupun bisa dibilang orang buta Mbak ya, karena Ya. nggak bisa melihat. ya, kiasnya seperti itu. Kiasnya seperti itu ya. Jika kita belum mengetahui ilmu ma'rifatullah, Iya, ya, ilmu melihat tentang Allah yang rahasia dan rahasianya itu mewujud, maka kita belum tahu ilmu ma'rifat itu, kita buta. Iya. Itu buta, tidak bisa melihat dan tidak menyaksikan gitu. Tapi dengan ilmu ma'rifatullah, ya, Iya. ilmu mengenal Allah, ilmu tahu akan kebesaran persifatannya, maka kita akan tahu tentang rahasia sifat Allah yang mewujud di dunia. Maka pentingnya belajar ilmu ma'rifatullah, wajib hukumnya. Iya, iya. Untuk mengenal, karena dalam agama Islam itu sudah diwanti-wanti, awaludin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal dan akhir harus bermakrifat, artinya kenal dan tahu, itu namanya Jadi sampai. kalau kita harus kita ingin mengetahui wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah, kita harus belajar ilmu Mbak ya. Terus Ilmu. belajarnya di mana Mbak? Lah, kami menceritakan hal ini, Iya. ya, tentang ma'rifatullah, Iya. ilmu mengenal Allah. Kami berada di Majelis Dzikir Tarekat Tarekat Naksabandiyah Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ya. Silakan. Dan sekarang ada di Lampung. Jadi saudara-saudaraku, ini penyampaian ya, Iya. penyampaian pahami. Kita ngobrol-ngobrol santai di pagi hari di Lampung. Ngobrolnya harus membawa makna yang tinggi. Iya, harus Ya, bermanfaat. bermanfaat. Iya, untuk apa ngobrol kalau nggak bermanfaat? Terus jauh-jauh dari Jakarta ke sini kita ngobrol nggak ada artinya. Percuma. saja. Ya. Artinya tidak manfaat hidupnya Mbak ya. Betul. Nah, Seperti itu. jadi untuk seluruh yang ada di media, seluruh saudara-saudara saya, saudara jasmani dan saudara rohani, dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa kita cerna atau kita pahami, bahwasanya hidup itu harus ilmiah. Ya, Jadi betul, kita harus betul. tahu Tuhan kita, harus tahu Rasul kita, sehingga kita bisa bersaksi ataupun melaksanakan yang kita ucapkan dalam rukun Islam yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Nah, Betul, Pak Ali. karena selama ini kita hanya mengucapkan saja Mbak, Betul. kita tidak tahu maknanya, Iya. bagaimana cara menyaksikannya. Ternyata pada kesempatan pagi ini ngobrol-ngobrol santai kita mendapatkan pencerahan bahwa untuk bisa menyaksikan Allah dan Rasulnya kita harus belajar, terus punya ilmunya, dan ilmunya itu harus dicari. Betul. Ternyata mencarinya sekarang mudah sekali ternyata. Dari informasi. Iya, dari informasi media, dari informasi bincang-bincang kita pagi ini, ternyata masuk ke Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara yang sekarang ada di seluruh Besar. Nusantara.
dimanapun Anda berada bisa menghubungi admin-admin yang ada di channel-channel tersebut ataupun menghubungi kami gitu Mas ya. Betul. Ya, yang saya sampaikan itu dulu. Lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Ilahi anta maksudi waridho kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.